Dua terdakwa kasus dugaan korupsi proyek sodetan Cibinulangi di Kabupaten Lebak, Banten dituntut hukuman berbeda. BPTPM Kota Serang akui tidak pernah keluarkan perizinan bangunan pos polisi di perempatan Ciceri Kota Serang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan program Radar Pagi edisi Kamis 6 November 2014. Beragam informasi menarik seputar Banten akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Devi Alfiani, kita simak informasi yang pertama. Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan sarana dan prasarana penunjang sodetan Cibinuangen, Kabupaten Lebak, Banten, tahun anggaran 2011 senilai 19 miliar rupiah, dijatuhi tuntutan berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum. Deddy Mashudi sebagai PPK proyek tersebut dituntut 2 tahun penjara, sementara Direktur 3 PT Delima Agung Utama dituntut 2 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa dugaan korupsi proyek sarana dan prasarana penunjang sodetan Cibinuangen, Kabupaten Lebak, Banten, senilai 19 miliar rupiah, yakni pejabat pembuat komitmen Deddy Mashudi dari Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian, menjalani sidang dengan agenda tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Deddy Mashudi hanya terlihat pasrah saat Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Banten membacakan amar tuntutan terhadapnya. Deddy Mashudi dituntut 2 tahun penjara dan denda 502 juta rupiah oleh Jaksa Penuntut Umum karena perbuatannya dianggap terbukti telah melanggar dakwaan subsidiar pasal 3 Junto pasal 18 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Dalam materi tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, Deddy Mashudi dianggap mengetahui adanya pelimpahan pengerjaan dari PT Delima Agung Utama kepada perusahaan milik adik Wali Kota Serang Ratu Lilis Karyawati, yakni PT Mekar Tunas Jaya. Namun, tidak membatalnya PT Delima Agung sebagai pemenang lelang proyek tersebut. Deddy juga dinilai mengetahui pekerjaan PT Mekar Tunas Jaya tidak sesuai dengan spesifikasi. Sementara Direktur 3 PT Delima Agung Utama Yayan Suryana dituntut 2 tahun 6 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang sama yang diberikan terhadap Deddy Mashudi. Yang satu 2 tahun, yang Deddy 2 tahun. Kemudian yang Yayan 2 tahun 6 bulan. Ini berbeda ya Pak tuntutannya? Berbeda. Sidang beragendakan pledoi terhadap kedua terdakwa Deddy Mashudi dan Yayan Suryana ini akan kembali digelar pekan depan. Dari Serang, Banten, Fahmi Sai, Radar TV. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang, Banten akhirnya angkat bicara soal proses perizinan bangunan pos polisi di atas trotoar di perempatan Ciceri. BTPM mengaku pihaknya hanya mengizinkan pemasangan videotron yang diajukan PT Alumaga, sementara perizinan bangunan milik Mabes Polri tersebut tidak pernah mengeluarkannya. Hingga Rabu siang, proses pengerjaan bangunan pos polisi yang berdiri di atas trotoar di perempatan Ciceri, Kota Serang, Banten, hampir 90% rampung. Bangunan pos polisi yang menuai kritikan berbagai kalangan masyarakat itu kini telah berdiri kokoh di atas trotoar dan benar-benar telah merenggut hak pejalan kaki. Karena keberadaan bangunan tersebut membuat para pejalan kaki harus rela berhadapan dengan maut karena harus turun ke jalan ketika melintas di depannya. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal atau BPTPM Kota Serang yang disebut-sebut sebagai salah satu dinas pemberi izin berdirinya bangunan tersebut mengaku bahwa bangunan pos polisi yang dibangun di atas trotoar itu tidak mempunyai izin IMB karena BPTPM hanya mengeluarkan izin videotronnya yang diajukan PT Alumaga untuk dihibahkan kepada kepolisian. Nanti prosesnya setelah terjadi hibah baru kepolisian mengajukan permohonan izin. Itu pun akan dicek nanti tentang persyaratannya, berbeda dengan persyaratan videotron. Ditambahkan, rencananya BPTPM akan melakukan koordinasi dengan PT Alumaga dan pihak kepolisian pasca PT Alumaga selaku pihak ketiga mengibahkan bangunan pos polisi tersebut
untuk membahas layak atau tidaknya bangunan tersebut untuk dibongkar. Dari Serang, Banten, Fahmi Sai, Radar TV. Rencana pemerintah Kabupaten Lebak, Banten memberikan kesempatan kepada pemerintah DKI Jakarta untuk membuat tempat pembuangan akhir di Kampung Dengung, Desa Mulyajaya, Kecamatan Maja. Namun rencana tersebut ditolak warga karena khawatir mengancam kesehatan mereka dan lingkungannya. Adanya rencana pemerintah DKI Jakarta membuat tempat pembuangan akhir atau TPA di Kampung Dengung, Desa Mulyajaya, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, Banten, disanggupi pemerintah kabupaten setempat. Namun kesanggupan dari pemerintah Kabupaten Lebak itu mendapat penolakan warga setempat. Pasalnya warga khawatir keberadaan PTA tersebut nantinya akan mengancam kesehatan mereka dan lingkungan di sekitar TPA. Diketahui saat ini saja warga sangat terganggu dengan keberadaan TPA seluas 8 hektar itu yang menimbulkan bau menyengat. Padahal sampah yang dibuang adalah sampah lokal Kabupaten Lebak. Bagaimana jadinya jika TPA yang hanya berjarak 200 meter dari permukiman warga tersebut jadi dibangun untuk TPA DKI Jakarta? Cuma sedikit kan, yang di sana mah bukan milik pemerintah ini, sampah punya warga. Yang di sini? Iya, yang sawah-sawah dari sana-sana mah. Oh, gitu. Biarin ini mah udah berjalan. Dengan catatan tadi itu harus ada sinkronisasi dengan masyarakat jika ditambah gitu. Nah, untuk penambahan mah berarti itu nggak boleh oleh masyarakat yang ini mah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Lebak membatalkan rencana pembuatan tersebut. Warga meminta pemerintah tidak hanya memikirkan pendapatan asli daerah dari persampahan, sementara kesehatan warganya tidak diperhatikan. Dari Lebak, Banten, Njang MR, Radar TV. Bupati Lebak, Banten Iti Oktavia Jayabaya menanggapi datar kritikan dari berbagai kalangan masyarakat mengenai pelaksanaan 3 program unggulannya, yakni Lebak Pintar, Lebak Sehat, dan Lebak Sejahtera. Padahal masyarakat menilai pelaksanaan 3 program tersebut tidak terarah. Pelaksanaan 3 program unggulan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lebak Iti Oktavia Jayabaya dan Ade Sumardi, yakni Lebak Sehat, Lebak Pintar, dan Lebak Sejahtera, yang sudah berjalan hampir 1 tahun, terus mendapat kritikan pedas berbagai kalangan masyarakat setempat. Pasalnya menurut mereka 3 program tersebut tidak mempunyai perda khusus dan arahnya tidak jelas. Bahkan DPRD setempat telah menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati Lebak untuk membuatkan aturan mengenai pelaksanaan 3 program tersebut. Banyaknya kritikan terhadap 3 program Bupati dan Wakil Bupati Lebak ditanggapi datar Bupati Iti Oktavia Jayabaya. Menurutnya seluruh belanja 3 program yang ia gagas telah diatur dalam RPJMD sehingga tidak memerlukan lagi perda khusus. Kita juga, semuanya berlanjut Lebak Sehat, karena ini kan kebutuhan dasar. Itu masuk di dalam RPJMD. Kalau RPJMD kan jangka menengah berarti kan, gitu. Jangka menengah, gitu sampai akhir. Perda Kalau khususnya, itu Bu. kan tidak ada perda. Kalau itu. Ditambahkan, ketiga program yang direncanakan akan berjalan hingga akhir periodenya sebagai Bupati Lebak, yakni hingga tahun 2019 tersebut, akan berlanjut jika ia kembali diamanahkan untuk menjadi Bupati Lebak pada periode berikutnya. Dari Lebak, Banten, Njang MR, Radar TV. Kabupaten Tangerang dan Pandeglang menjadi sorotan evaluasi BPKP perwakilan Banten. Informasi selengkapnya sesaat lagi.